Beda lagi yang qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Berapa rakaat tuh? Kalau qobliyah 4, wajibnya 4, ba'diyahnya 4. Itu keren banget sinyalnya. Ibu ngomong apa langsung nyala. Tambah lagi duha. Duha 2 rakaat sama 6 rakaat beda loh sinyalnya, Bu. 2 rakaat cuma 2G. 6 rakaat 6G. Jadi kalau ibu lagi butuh uang yang cukup banyak, duhanya itu nggak boleh 2 rakaat. Ya, ibu 12, ya Allah. Mau berapa uangnya, Bu? 12 sih. Ya. Tahajudnya bagaimana? Kan gitu. Dia sedekah nggak? Ada orang saya belum bisa puasa, kencengin dengan sedekah. Makanya mengapa sedekah itu menolak bala? Kenapa? Sebetulnya sesungguhnya dalam ilmu bioplasmik pada saat kita sedekah, sinyal memanjang. Maka habis sedekah ngomong maunya apa? Supaya apa? Sebab ibarat gadget, sinyalnya udah bagus, ya, pulsanya ada, baterainya ada, ibu nggak pakai kirim pesan, rugi kan? Kita kalau sudah habis sedekah, sinyal kita bagus, pulsa kita penuh, ya, jangkauannya panjang, ibu nggak doa, rugi. Jadi biasanya kalau ada istri-istri yang terluka karena suaminya diambil pelakor, ya, saya biasanya ajarkan bahwa ini loh tubuh kita, betulin kita dulu, tenang, omongan itu akan jalan. Tapi supaya cepat nyampe tuh orang, tuh perempuan dan dia masuk laut, ibu kencengin sholatnya, kencengin saumnya, kencengin sedekahnya. Atau ibu mau hamil lagi kan, saya bilang gitu kalau masih muda. Paham ya? Bu Aisyah gimana? Ada lagi nggak teknik untuk memperpanjang sinyal? Ada. Ibu, siapa yang masih punya orang tua? Angkat tangan. Bu, orang tua kita sinyalnya lebih panjang dari kita. Apalagi siapa yang masih punya ibu? Masya Allah. Pernah belajar ini kan? Sinyal ibu sama dengan anaknya. Maka kalau masih punya ibu, datang ke ibu untuk minta doa. Tidak usah cerita detail, karena belum sempat ibunya doa pingsan. Bukan itu yang kita mau. Ibu, kenapa nak? Kok kayaknya kusem banget tuh muka ya? Aku lagi ini sih Bu, lagi capek banget, capek. Oh iya, Bu doain aku ya. Apa sih doanya? Untuk kali ini pokoknya doain aku kuat, doain aku tambah mesra dengan suamiku, tambah baik dengan anak-anakku, ya Bu. Ibu angkat tangan, kita juga angkat tangan. Keren nggak? Sinyal kita sama-sama ibu, dua-duanya nyala, maka itu yang akan membawa, menarik apa yang ada kita ucapkan. Maka kalau ada masalah Bu, yang masih punya ibu, pergi ke ibunya langsung, minta doanya. Ya, perlu cerita? Nggak perlu, kecuali ibu kita jeli banget. Kamu kok kayaknya ibu feeling ya, ada apa-apa kamu. Siapa nak? Suamimu atau anakmu? Kita Bu kadang-kadang nggak sempet ngomong, udah nangis saja. Ini keren ibunya nih. Dan tidak memaksa untuk cerita, peluk aja dulu, bacain Al-Fatihah. Ya sudah, ini ibu yang keren nih. Kalau belum bisa cerita nanti aja. Bukan kalau belum bisa cerita nggak usah cerita, nggak usah, bukan begitu. Ini ibu kan ibu kepo kan? Kalau belum bisa cerita nanti aja. Ingat kalimat ya. Kenapa? Orang yang sedang sedih, sedang menangis, kondisi dirinya dalam kondisi yang trans. Trans itu apa? Istilahnya kondisi hipnosis. Kondisi dia masuk ke theta, gelombang yang menangkap apapun omongan sekitarnya. Itu bahayanya. Maka kalau termasuk gini, kalau anak kita nangis, oke, tenang sayang, kamu hebat, ya, ayo semangat lagi. Bukan anak nangis, cengeng, gitu aja nangis. Itu malah masuk otak bawah sadar, malah akan terekam dan itu yang terjadi. Paham ya Bu? Sama, pada satu saat nanti kita jadi ibu kita, kemudian anak kita kah, anak mantu kita datang, dia nangis, hati-hati ngomong. Jangan juga terlalu kepo. Bener kan? Ibu bilang kan, pasti suamimu ya. Udah ibu bilang dari dulu ganti, wah habis. Habis itu habis. Itu akan masuk di pikiran bawah sadar anak ini. Yang tadinya masih bisa diselamatkan, ini langsung kepengennya cerai aja. Paham ya Bu? Nah ini, ya. Kenapa saya cerita begini? Kita nggak tahu kehidupan kita nggak tahu zaman sekarang. Ya Allah ya. Kadang-kadang maunya kita rukun. Ada aja. Karena tadi pelakor ada di sekitar kita. Itu sudah pakemnya itu hasil riset. Nggak ada tiba-tiba suami nih ya di mall lagi turun eskalator, ada perempuan juga naik langsung. Nggak ada. Kemudian langsung jatuh cinta dan kemudian dia kejar, nggak mungkin.
Nggak mungkin. Kenapa? Laki-laki itu ada gengsinya. Ada gengsinya. Tapi yang di film-film itu film, Bu. Supaya ibu terbangkitkan emosinya. Ya, nggak ada. Kenapa? Laki-laki itu otak warasnya ada. Tetapi tidak kuat kalau disodor-sodorin terus. Iya. Sodor-sodorin, layan-layanin, nggak kuatnya. Bunyi ya. Nih, suami dari kantor. Sekretarisnya bolak-balik. Dia udah berusaha untuk ya melepaskan pandangan. Tapi sekretarisnya, Pak, sesungguhnya seorang pimpinan laki-laki kalau melihat karyawatinya suaranya manja kayak gitu, kesan pertama ini perempuan tidak intelek. Tidak. Ya, kesan pertama. Tetapi karena terus-terusan seperti itu muncul stimulasi di hipotalamus, birahi yang muncul. Ingat, dia belum tentu cinta dengan si karyawati yang menggoda ini. Kenapa? Hanya hipotalamusnya. Kenapa? Karena waktu disodor-sodorin itu suami itu tegang, maka harus cari penyalurannya. Ada suami yang bagus. Kenapa? Dia ikuti hadis Rasulullah. Kata Nabi, buat kamu fulan, pada satu saat kamu di luar lihat perempuan cantik dan naik birahimu, segera pulang. Hubungan intim dengan istrimu. Ada yang masih bisa begitu. Ini sekretarisnya godain terus nih. Saya mau pulang sekarang. Ya bapak ya. Bu, ini bosnya aja sebel lihat karyawan kayak gitu ya. Apalagi istri bosnya tuh kalau ada tuh. Pengen lempar asbak kan. Jadi sekali lagi ya, bahwa laki-laki itu awalnya berusaha juga untuk menolak ini semua. Karena otaknya disetting sama Allah begitu. Tapi kalau terus-terusan, karena memang pelakor pikirannya adalah mau cari hartanya, maka dia akan terus-terusan. Ini bukan landasan cinta kasih sayang, bukan. Apalagi landasan saya kasihan sama bapak, kayaknya bapak kurang kasih sayang sama istri bapak. Itu omongan bohong semua. Bohong semua. Ya, sekali lagi pelakor itu semuanya harta dan harta. Itu saja, nggak ada. Kenapa? Kalau mau cari yang lain-lain dia bisa sama laki-laki lain. Kalau seorang pelakor dia sudah ambil suami orang satu, maka dia bisa ambil suami orang yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Gitu. Maka kadang-kadang ya, ada istri yang suaminya dibujuk pelakor dan istrinya tahu pelakor itu bukan suaminya aja yang digoda, ada laki-laki lain. Itu sebagai data. Mas punten, misalnya ayah punten, abi punten. Dengar-dengar kabar si perempuan ini bukan abi saja yang digoda. Ya. Bos ini, bos itu udah. Itu harus kasih datanya. Jangan juga berharap suami apa, nggak bisa, belum tentu. Suami diam, tetapi dia mengambil data itu untuk menjadikan sebuah ya faktor-faktor yang membuat dia ambil keputusan tinggalkan perempuan itu. Jadi kasih data aja. Dan tahan supaya nggak terlihat cemburu banget. Ya, Abi, ini data ya yang aku dapat. Supaya kamu tahu, kamu yang ambil keputusannya. Keren. Ya. Jangan yang terlalu emosi. Kamu tahu nggak, perempuan itu semua laki-laki dia senengin. Kurang apa aku? Wah, nggak usah begitu. Itu nggak cantik. Karena kita tetap harus bikin diri kita cantik di depan dia, depan suami. Ya, Bu Aisyah susah banget. Memang. Kalau sudah terlanjur suami diambil pelakor, kita bekerja keras untuk menariknya lagi. Itu sudah hukum alam. Tetapi kerja kerasnya tidak usah dikeluarkan dalam bentuk teriakan, marah. Tapi nggak tahan Bu Aisyah. Boleh keluarkan satu kali saja. Kapan? Di awal-awal banget boleh. Ibu nangis sekuat-kuatnya. Maka kalau ibu tahu, ketahuan misalnya ya, nauzubillah min dzalik, suami ada chattingan mesra di HP-nya, misalnya ketahuan, ya. Ibu mau nangis teriak-teriak, lakukan saat itu juga Bu. Habis-habisin Bu. Karena boleh satu kali saja. Ya. Supaya apa? Ada efek kaget dan ada efek yang ya momentum untuk mentraumakan atau menghantam si laki-laki ini. Pada saat itu, maka laki-laki akan masuk juga ke area bawah sadarnya. Dia akan kaget, oh ya ampun, segini beratnya ya. Jadi kalau ketemu pertama itu harus kasih abreaction yang cukup besar, nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya ada istri tahu dia cuma gini aja, diam aja. Apa yang dilakukan? Laki-lakinya atau suami akan berpikiran rasionalisasi atau rasionalisasi, membenarkan. Oh, istri saya nggak apa-apa, dia tenang, enggak ngamuk, besoknya bunuh diri. Paham ya Bu? Karena laki-laki harus tahu respon yang terjadi bila dia melanggar kesepakatan. Ini belum apa-apa dibanding hukuman yang ada di agama kita ya. Boleh minta